ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan pemelihara hidupku. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Sekalipun kita hidup di tengah kekeringan dengan tanda-tanda kematian di sekitar kita, tetapi orang yang taat dan mengandalkan pertolongannya akan tetap terpelihara. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Nantikan pemeliharaannya yang unik. Tanda-tanda kematian. Keadaan itulah yang dialami Elia. Anehnya, Elia tetap hidup di tengah kekeringan yang dahsyat. Yang lebih mengherankan lagi adalah datangnya burung gagak itu. Biasanya burung ganas ini datang untuk mencari mangsa. Tetapi kali ini ia justru datang membawakan makanan untuk Elia. Ini menunjukkan cara unik Tuhan dalam memelihara umatnya. Lebih dalam kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna terhadap umatnya. 1. Masa sulit. Ayat 1. Elia menghadapi situasi yang sulit di zamannya. Kondisi moral dan rohani bangsanya merosot dan benar-benar bobrok. Mulai dari raja, para imam, sampai seluruh rakyat hidup menyembah berhala. Ini dikarenakan Ahab, rajanya, berlaku jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Di bawah pengaruh istrinya, Isabel, putri kerajaan Sidon, seorang penyembah berhala. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Selaku utusan Allah, Elia menyampaikan firman hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan Israel. Allah akan menahan hujan selama 3,5 tahun. Bandingkan Ulangan 11 ayat 13 sampai 17. Hukuman ini juga membuktikan bahwa Baal tidak memiliki kuasa. Karena para penyembah Baal percaya bahwa Baal menguasai hujan dan bertanggung jawab untuk panen yang berlimpah-limpah. Dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa masa kekeringan di Israel ini terjadi sebagai hasil doa Elia yang sungguh-sungguh. Bandingkan Yakobus 5 ayat 17. 2. Taat di masa sulit. Ayat 2 sampai ayat 4. Saat dalam kekeringan, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dari tempatnya dan berjalan ke arah timur. Tepatnya di tepi sungai Kerit, yaitu di sebelah timur sungai Yordan. Dan Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia taat saja sesuai dengan firman-Nya. Walaupun ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi di sana, namun ia taat. Mengapa ia taat? Karena Elia tahu persis bahwa Allah menyertainya. Segala jalan akan dibuka untuk kebutuhannya. Ia tidak khawatir atau takut karena mengerti pengharapan yang disediakan baginya. Di dalam ketaatan ada jaminan yang pasti. Elia pasti minum air dan ia juga pasti makan. Tuhan dapat memakai segala cara untuk menolongnya. 3. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi yang taat di masa sulit. Ayat 5 dan ayat 6. Tuhan memelihara Elia selama musim kering itu. Elia pun pasrah menanti makanan, daging dan roti yang dibawa seekor gagak. Meskipun burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, namun yang menarik, burung gagaklah yang menyediakan makanan bagi Elia pada waktu pagi dan petang. Kalau Tuhan mau, Dia bisa menggunakan apa dan siapa saja untuk melaksanakan karyanya. Peristiwa di tepi sungai Kerit membuktikan bahwa Tuhan bukan hanya berkuasa atas hujan, tetapi Ia juga seluruh makhluk hidup dalam dunia ini. Bahkan
Tuhan sanggup memakai burung gagak untuk memelihara kebutuhan Elia. Ajaib bukan? Melalui semua itu, Tuhan ingin mengajar kita bahwa cara Tuhan memelihara orang-orang yang dikasihinya melampaui pikiran kita. Sangat sempurna. Sahabat Iktus hidup di tengah kekeringan dengan tanda-tanda kematian di sekitarnya menunjukkan kehidupan yang tanpa harapan. Akibat dosa dapat membawa kita berada dalam situasi yang demikian. Tidak ada pilihan lain selain berbalik kepada Tuhan dan menaatinya, maka Ia akan memelihara hidup kita dengan cara-caranya yang sempurna dan ajaib. Saya tidak mau terhanyut dalam permasalahan hidup yang akan membuat saya semakin berputus asa. Setitik harapan selalu ada ketika saya mempercayai Tuhan dan taat dengan sepenuh hati. Tuhan dapat mengerjakan hal yang ajaib bagi saya, jauh melampaui pikiran dan kemampuan saya. Ada saja cara kreatif Tuhan untuk memelihara hidup saya. Saya bersyukur atas pemeliharaannya yang sempurna. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, masa sulit seperti apa yang saat ini sedang saya hadapi? Dalam hal apa saya masih belum menaati Tuhan dalam menghadapi masa sulit ini? Bagaimana cara Tuhan memelihara saya hingga saat ini? Dapatkah saya setia mempercayainya? Tuhan Yesus, di tengah musim kering yang hebat, saya hanya mau taat saja kepadamu. Karena Engkaulah yang mengatur segala sesuatu baik dan indah. Bahkan caramu memberkati saya sangat jauh melampaui pemikiran saya. Engkau dapat mengirim burung gagak untuk memelihara hidup saya. Bahkan Engkau pun dapat menjadikan saya burung gagakmu untuk membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih karena Engkau telah memelihara hidup saya sempurna. Amin. Taat saja dan Tuhan pasti memelihara. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.